sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Saya menyapa jemaat Tuhan yang sudah join di online, baik di Zoom, di YouTube maupun di Facebook. Percayalah dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini, mari saya undang kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu-waktu yang ada sampai hari ini. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami ada sampai di awal tahun 2024 di bulan Agustus ini Tuhan. Karena kasih setiamu Tuhan Yesus yang ada bagi setiap kami Tuhan. Mengawali bulan ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kasih setiamu boleh ada untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami datang menyembah Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Mulai dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini Tuhan Yesus. Kami serahkan hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu baginya sebab ia baik. Terima kasih Yesus. Kau baik. Kami naikkan syukur hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur. Pujian kami, sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus. Engkau baik, beramat-mat. Terima kasih setiamu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan melingkupi kami. Di setiap kami Tuhan Yesus, kami mau datang bersatu hati Tuhan, menyembah nama-Mu yang besar, nama-Mu yang agung dan berkuasa. Thank you Lord. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice.
He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
kami Tuhan Yesus. Kami mau serukan kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini, bahwa nama-Mu dahsyat dan berkuasa atas setiap kami Tuhan. Kau baik. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami serukan. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami saat ini Tuhan, pada minggu pertama ini, kami mengucap syukur sehingga kami bisa bersatu hati di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa Singapura ya Tuhan. Lawat bangsa Singapura ya Tuhan. Jawa lewat Singapura ya Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan. Kami berdoa juga Tuhan, buat pemerintahan di Singapura, Perdana Menteri ya Tuhan, sampai jajaran ke bawah. Tuhan, Tuhan, beri mereka roh hati takut akan Engkau, supaya dalam segala hal ya Tuhan dia jalankan, akan mengenal akan Engkau, akan terus menjalankan tugasnya dengan baik. Korala sanda marala pataka sekeralapa, korahanda masanda naralapase. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, rakyat Singapura, lawat bangsa ini Tuhan, semuanya ya Tuhan yang ada di tempat bangsa ini, jamah mereka ya Tuhan, bangkitkan Tuhan hamba-hambamu yang tertidur, bangkitkan kembali ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, bangsa kami Indonesia, lawat bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan, di Yehezkiel Tuhan, 37 ayat 26. Tuhan, Engkau telah Tuhan telah
berjanji damai dengan bangsa Indonesia dan telah mengadakan perjanjian kekal selamanya bagi bangsa Indonesia. Gorala sandamara lapaka. Kami berdoa juga Tuhan, segala roh kerusuhan, roh apapun ya Tuhan, demo yang merusak bangsa kami ya Tuhan, kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Yesus. Segala roh-roh apapun ya Tuhan yang membuat bangsa kami ya Tuhan untuk terus mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan Indonesia yang lama ya Tuhan, beri mereka roh takut akan Engkau, walaupun akan selesai tugas Tuhan, Engkau akan terus memberi dia roh hikmat untuk menjadi berkat di sekitarnya. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, Presiden yang baru, Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan, beri mereka roh kesatuan hati, roh hikmat akan takut, akan ketetapan dan hukum-Mu, supaya terus menjalankan tugasnya dengan baik, untuk terus membangun bangsa ini bersama-sama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, kabinet yang akan dibentuk, beri mereka roh hikmat akan Engkau, roh kesatuan hati Tuhan, segala roh apapun kepentingan pribadi, kami batalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Korala sandamara lapa kasih. Koraho nama lalapa sirala kasandama. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat TNI Polri Tuhan, darat, udara dan laut. Beri mereka kesatuan hati Tuhan untuk terus menjaga bangsa kami, melindungi bangsa kami. Tuhan, kirimkan malaikat-malaikat-Mu di setiap sel-sel bangsa kami. Tutup bungkus kami semuanya, tutup bungkus dengan malaikat-malaikat-Mu, bentengi kami semuanya. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, 38 provinsi, beri mereka roh hikmat yang mengerti akan kehendak-Mu. Salam-Mu turun Tuhan, salam-Mu turun atas 38 provinsi, berkati darat, udara dan laut Tuhan, semua segala pergumulan bangsa kami, rakyat kami, atas kendali-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat generasi muda ya Tuhan, bangkitkan mereka kembali, kesatuan hati Tuhan, kesatuan hati untuk berlari bersama-Mu, kembali fokus kepadamu. Segala roh-roh yang mengikat mereka ya Tuhan, roh LGBT, mabuk, daya apapun, game apapun ya Tuhan, narkoba, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Kora sandamara lapa kasinerarapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat gembala sidang kami Pastor Thomas Chandra, urapi dia lebih lagi Tuhan, roh excellent-Mu mengalir terhadap hamba-Mu ini Tuhan, supaya dia terus berlari Tuhan, dengan roh-Mu ya Tuhan, lebih lagi untuk terobosan baru di dalam segala programnya ya Tuhan. Urapi dia lebih lagi, kesehatannya sempurna, ku beri dia kekuatan Tuhan untuk terus bersama-Mu, lebih lagi berlari ke bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, staf gembala yang ada di IOLC pusat Tuhan, semua cabang Tuhan, beri mereka kerendahan hati, kesatuan hati untuk terus menjalankan tugasnya, berlari bersama-sama Tuhan, dengan terobosan baru yang akan terjadi. Dalam nama Yesus akan digenapi semuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami berkati mereka semuanya, urapi mereka semuanya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, Pak Pastor Hendri Mesak yang akan memberikan firman-Mu saat ini Tuhan. Urapi dia lebih, keluarganya semuanya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati. Tuhan, kami berdoa juga Pak Suki yang akan mentranslate-nya ya Tuhan. Urapi dia lebih lagi, roh hikmat excellent-Mu mengalir Tuhan, supaya terus lebih baik lagi Tuhan di dalam Engkau untuk mentranslate. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, WL Tuhan di musik, urapi lebih lagi ya Tuhan, supaya mereka terus Tuhan memuji menyembah nama-Mu, penuh api urapan-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, panitia-Mu di tempat ini, beri merapi kerendahan hati Tuhan, untuk terus Tuhan melayani-Mu dengan hati hineni, dengan hati tulos Tuhan, dengan motivasi benar di hadapan-Mu, bukan motivasi diri sendiri. Terima kasih Bapa, berkati mereka semua Tuhan dengan kerendahan hati. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan, yang ada di online dan onsite ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu. Beri mereka roh hikmat yang akan mengerti akan kehendak-Mu, roh hikmat yang takut akan Engkau terus belajar lebih lagi, supaya kami Tuhan, firman-firman mendidik kami dan keluar Tuhan untuk terus melakukan semuanya ya Tuhan, firman-Mu menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semuanya.
Berkati semua yang ada di tempat ini dan online onsite. Tutup bungkus kami semuanya ya Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Salam kanan kirinya, katakan Tuhan mengasihi engkau. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Mari terus naikkan syukur, sorak-sorai pujian bagi namanya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh
Firman-Mu adalah dasar di dalam hidup kami. Yes, Lord. Berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Your word is the foundation of our life. You reign upon our lives. Berkaryalah Roh Kudus, Come, work, Holy Spirit. buat kami mengerti firman-Mu. Help us to understand your word. Kami siap dengar firman-Mu We are ready to hear Renungkan your word, firman-Mu. meditate on your word, dan lakukan dalam hidup kami. and to practice it in our Demi lives. nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Lord Jesus Christ. Amin. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita puji Tuhan, syukur bisa bertemu. We thank God we can meet again. Dan saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, And my beloved, suatu saat one day seorang anak there's this child dia mulai bertumbuh dengan baik. starts growing well, Kemudian suatu saat juga and at one time dia mulai bertanya kepada ibunya, the child started to ask the mother, "Ibu, Mom, mengapa orang lain bisa lebih tinggi dari saya?" why can other people grow taller than me? Lalu ibunya bilang, And the mother said, "Ya kamu memang keturunannya kate." Gitu. well, you come from the offsprings of short people. Tapi ada satu hal yang buat ibu merasa kamu lebih tinggi dari orang tinggi itu. But there's something that makes me think that you are taller than those tall people. Kamu punya karakter yang baik. You have good character. Kamu orang baik. You are a good person. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan. untuk And kamu. all of that happens because of the help from the Lord. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, So my beloved brethren, kita hidup hari ini. we are alive today. Kita ada sampai hari ini. We are here till today. Itu semua karena anugerah Tuhan. It's all by God's grace. Dan itu semua juga karena pertolongan dari Tuhan. And all is because the help from the Lord. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah pertolongan dari Tuhan. So the theme of today's sermon is the help from the Lord. Mari kita buka firman Tuhan. Let's turn to the Word of God. Amsal pasal yang kedua, Proverbs chapter 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. verse 1 until 22. Tapi kita baca hanya ayat yang ke-7 saja. But we will read only verse 7. Ini ayat sentral bagi kita semua. This is the central verse for all of us. Saya akan bacakan bagi kita semua. I'll read this for us. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk with integrity. Amin. Yes. Saudara Amen. sekalian dikasih oleh Tuhan. So my brethren, Pertolongan dari Tuhan the help of the Lord itu ada syarat prasyaratnya rupanya. has a precondition. Ya, ada berapa hal. Yang pertama saudara sekalian, First, Tuhan siap menolong kita the Lord's ready to help us. asalkan ayat yang ke-7 bagian A. When the verse 7 part Yang A, pertama adalah bagi orang yang jujur. yeah, it says it is for the upright. Yes. Nah, jujur sebenarnya artinya apa? So what's the meaning of upright? Jujur adalah hati yang lurus. So an upright heart is a straight heart. Ya, lurus sekali jalannya itu ya, hatinya itu lurus saja. The heart walk in this straight path. Kemudian yang kedua adalah tidak berbohong. And the second meaning of upright is does not lie. Nah, pertanyaannya adalah sering nggak kita bohong? So the question, do we often lie? Bohong kecil Pak, enggak apa-apa. Oh, small lie, Pastor, is okay. Kalau bohong yang besar itu punya hukum pidana dan perdatanya. Yeah, if big lies, oh, it will be offensive. It will be trespassing a positive law. Tetapi hukum yang kecil, bohong yang kecil But little lies, itu tidak apa-apa. it doesn't matter. Ya, contoh saudara. Example: Istri bertanya, "Pak, sudah di mana?" the wife asks, "Where are you, Dad?" OTW. Yeah, on the way. Ya. Jadi OTW itu tidak hanya sekedar istilah on the way. So on the way doesn't OTW doesn't always stand for Yeah. on the way.
Karena itu pengertian OTW tidak hanya sekedar dalam perjalanan. So now OTW doesn't always mean in the way already. Tapi kalau ditanya seperti ini atau diajak seperti ini, But when people ask something like this, ngopi yuk, come, let's have coffee. OTW. OTW. Posisi di mana? Where's the position? OTW. OTW. Lagi makan sama siapa? Ini yang bahaya kalau Yeah. OTW. Who are you eating with? Yeah. Oh, this is dangerous. If you answer Semua sekarang OTW. bentuk OTW itu tidak hanya dalam perjalanan kemana gitu. So now OTW covers a diverse meaning. Iya. OTW ditunggu, So OTW means being waited for. padahal dari kantor sampai ke rumah itu hanya setengah jam. So from the office till home actually is only 30 minutes. Tapi ditunggu oleh istrinya sampai 1 jam. But the wife wait until an hour. Iya, bohong kecil. Small lie. Iya kan? Nah saudara sekalian, tidak ada istilah bohong kecil, bohong besar. So actually there isn't actually differences between big Yang lies and small namanya lies. bohong ya dosa. So lying is sin. Yang namanya bohong berarti tidak jujur. So lying, big or small, means dishonesty. Tuhan suka menolong kepada orang yang jujur. So the Lord loves to help those who are honest, upright. Nah pertanyaannya mengapa? The question is why? Ada fakta-fakta tentang orang jujur. So here are some facts about the upright. Ayat 21. Verse 21. Orang jujur mendiami tanah. So verse 21 say, the upright will inhabit the land. Yes. Orang jujur itu mendiami tanah. The upright will inhabit the land. Yang artinya saudara sekalian, Meaning, bahwa apapun yang dikerjakan oleh tangannya berhasil. whatever that's done by his hand, it will be successful. Saudara, berapa waktu yang lalu So some time ago, saya melayani di kampung I was ministering di in a village Kalimantan Barat. in West Kalimantan. Saudara, mereka orang di sana karena kebanyakan rata-rata adalah petani. So most the people there are farmers. Mereka membawa persembahan persepuluhan dalam bentuk padi. So when they bring their tithing, they bring it in the form of paddy Kemudian rice. kemudian padi itu dikumpulkan dan berkarung-karung. Jadi gereja itu penuh dengan karung padi. So they bring all of this in sacks of rice. So the church is filled with these sacks of rice. Dan mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. And they're so thankful to God. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan itu dahsyat untuk hidup. Why? Because they really felt the mighty help of God. Dan apapun yang dikerjakan tangannya, ketika ada tanah dia kerjakan, So whatever they are working on, they have land, they work on it. di sana Tuhan kasih keberhasilan. God give them success there. Bagaimana dengan kita yang misalnya membangun usaha, perusahaan? So what about people like us? For example, we build companies. Disitulah tanahmu. That is your land. Disitulah tanah di mana engkau harus subur di sana. That's the place, the land where you should be fertile. Caranya harus jujur. So the way is you should be upright. Ya, saya diingatkan dengan ilustrasi begini. I'm reminded by this illustration. Saudara, ada sebuah perusahaan besar So there is this big company, dan kemudian saudara direktur utamanya itu sudah siap pensiun, sudah akan pensiun. and the director was getting ready to retire. Dan kemudian dia untuk mencari penggantinya dia pilih salah satu dari 3 orang. So when he's searching for his successor, he has 3 options, 3 choices. Masing-masing orang tersebut So each of the candidate diberikan 1 biji tanaman padi. was given this seed of paddy rice. Kemudian saudara sekalian, padi itu kemudian diberikan dengan perintah. And then it was given with instruction. Masing-masing orang, Yeah, each of you, saya itu bukan sebutir ya, tapi sejumput. sejumput, okay, a pinch, yeah, a pinch Ya, of karena paddy kecil rice sekali ya. seeds, yeah, okay. Nah, kemudian saudara sekalian, masing-masing silakan tanam. So each of you, please plant these seeds. Saya beri waktu 3 bulan I give you 3 months time. dan silakan kembali ke tempat ini. After that, return, come Nah, to this place Kemudian again. saudara sekalian, mereka senang sekali dan mereka mulai menanam masing-masing di tempat. So they were so enthusiastic and then they planted those seeds. Sampai pada suatu
waktu di 3 bulan berikutnya, So after some time, after 3 months, mereka mulai kembali lagi ke direktur utama. all of them returned to the president director. Nah, masing-masing membawanya dalam bentuk pot yang besar. So each of them carry in, many of them bring this big pot. Baik, orang yang pertama, The first person, dia melihat, direktur utama melihat bahwa ini padinya kok banyak sekali, bagus. the first candidate bring in this Tumbuhnya bagus, lots of paddy rice already growing well. bagus. Kalau gitu, baik. Sekarang yang kedua. And then the second candidate was called. Yang kedua lebih pendek, Ah. tapi tumbuh. The paddy rice is shorter but grows. Oh, bagus, kata direktur utama. Okay, and the president director said, okay, good job. Nah, yang ketiga, saudara, And then the third candidate, dia hanya membawa potnya, He tapi just- nggak ada yang tumbuh. he bring in the pot, but nothing grows. Yang pertama dan yang kedua mentertawakan peserta yang ketiga. So the first and the second candidate laugh at the third candidate. Tapi kemudian, saudara, But then direktur utama berkata, the president director yang akan said, menggantikan saya berikutnya the one that is going to succeed me adalah yang ketiga. is candidate number Wah, 3. semuanya pada bertanya kenapa. So people were asking why. Nah, direktur utama mulai menyatakan ini. So the president director started to say, Dia berkata begini, saudara. he said, Kamu berdua, the two of you, peserta pertama dan peserta kedua, first and second candidate, engkau orang yang tidak jujur. you are not honest. Orang yang ketiga jujur. The third one is honest. Kenapa? Why? Karena padi yang saya berikan kepada kalian bertiga, Because the paddy rice that I gave you, itu sudah saya rebus dulu. I have already boiled them. Dan tidak mungkin akan tumbuh. So it's impossible to grow. Jadi kamu peserta 1, peserta 2, engkau tidak jujur, tidak jadi pengganti saya. So candidate 1, candidate 2, you are being dishonest. Pengganti You fail. saya adalah yang ketiga. So the one that's replacing me will be number 3. Padahal saudara sekalian, So actually my brother, peserta yang ketiga ini selalu mengeluh kepada istrinya. the third candidate always complain to his wife. Kenapa yang kau tidak tumbuh-tumbuh? Why this seeds doesn't grow? Padahal saya sudah kasih tanaman ini dengan tanah yang bagus. I already give them good soil. Supaya subur. Yeah, so they can Supaya grow well. tumbuh. Can grow well. Kok nggak bisa-bisa? Why they don't grow? Tapi ternyata But apparently, memang yang ketiga lah yang jujur. yeah, he is the one that is honest. Saudara sekalian dikasih Tuhan, So my beloved, kejujuran itu mahal. honesty is expensive. Di dalam gereja perlu orang jujur. In the church, yeah, upright people are Di needed. dalam rumah tangga perlu orang jujur. In the family, upright people are Di needed. dalam segala hal jadilah jujur. In all things, be upright. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan itu pasti nyata. Why? Because the help of God will happen. Yang kedua, The second, fakta tentang orang jujur. fact about the upright. Amsal 11 ayat yang ke-11. Proverbs 11 verse 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. The blessing of the upright, by the blessing of the upright, a city is built up. Ya. Saudara sekalian dimanapun kita ditempatkan. So wherever we are put, Mau di Indonesia, in Indonesia, di kampung, in the village, mau di Singapura. in Singapore, Singapura ada kampung nggak? in Singapore has village, Kampung Singapura juga. yes, Singapore village. Ya. Saudara sekalian katakan di sini, berkat orang jujur memperkembangkan kota. The Bible says here, by the blessing of the upright, a city is built up. Dimanapun Anda berada, Wherever you are, apapun yang Anda kerjakan, whatever you are working on, profesi apapun yang Anda kerjakan, whatever the profession you ketika have, kau jujur, when you are upright, di sana nama Tuhan dimuliakan. over there the name of the Di sana God kota berkembang. is glorified and city Di is sana built. rumah akan berkembang baik. Over there, Di sana household grows. perusahaanmu akan baik. Your companies will be well. Yang ketiga, Number 3, fakta tentang orang jujur. Amsal 11 ayat 3. about uprights. Yeah, Proverbs. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Ya. Proverbs 11 verse 3. The integrity of the upright guides them. Ya. Berkat orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. So this is what is guiding the upright. It is their integrity. Orang jujur itu sama dengan tulus. So being honest equals being tulus, yeah, being sincere. Sincere. Oke.
Saudara sekalian, gembala sidang kita semua saudara adalah orang yang luar biasa tulus. So your senior pastor is such a sincere Yeah. person. Ya, kemarin ulang tahun beliau. Yesterday he Yeah. had birthday. Ketika ditanya, "Pak, ulang tahun yang keberapa?" When he is asked, this birthday is Ya, what year? Kalau saudara How old? mengikuti beliau kemarin saudara, You follow the beliau broadcast. berkata usia saya 25 tahun. Yeah, he said 25. Jadi ulang tahun 25 tahun yang lalu maksudnya. Yeah, it happens and it's 25 years old, but 25 years ago. Ya, saudara sekalian, saya memperhatikan beliau. So I observe him. Ya, kami udah belasan tahun berteman. We are friends for more than 10 years. Beliau melayani Tuhan dengan ketulusan. He serves the Lord with sincerity. Meskipun ada omongan kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah mungkin ya. Even though people talk about him from the right, from the left, from the front, from the back, from up, from down, Pernah jatuh sampai titik terendah. he already passed this lowest point. Tapi lihat, But orang see, yang tulus an upright person, Tuhan angkat. a sincere person is lifted up by Orang yang God. jujur Tuhan siap angkat. An honest person is God is ready to lift them up, Meskipun even though Meskipun saya susah. yeah, Ya. Saudara menderita dalam dunia sekalipun. even though suffering in the world. Tapi kalau saya ikut Tuhan, But if I follow the Lord, Tuhan akan tolong saya. the Lord shall help me. Pasti. Definitely. Ya, kata Pak Gembala kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Yeah, ya. Pastor say if you want big hands, give big hands, yeah? Yes. Kemuliaan bagi Tuhan. Okay, glory is to God alone. Oke, jadi selamat ulang tahun kembali ya Pak Thomas ya. So once again, happy birthday, Pak Thomas. Usia 25 tahun ya. Lalu. Yeah, 25 years old, 25 Tuhan years terus ago. kembangkan pelayanan dan diurapi selalu. The Lord will keep blessing the ministry and always anoint more. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian kita maju. Kemudian yang keempat, And then number 4, fakta tentang orang jujur. facts about the Amsal upright. 15 ayat 19. Proverbs 15:19. Jalan orang jujur rata. The way of the path of the upright is a highway. Highway ya. Highway. Jalan Jalan tol. tol ya lancar. Yeah, Kalau di smooth. Indonesia rata. In Indonesia's Yeah. translation, smooth road. Ya. Tapi saudara sekalian, rupanya dalam kehidupan keseharian faktanya, But in reality, in daily life, betul nggak orang jujur itu jalannya rata? is it true that people who are upright, they have a smooth road? Iya kan? Kadang jalannya itu memang rata, tetapi ada kerikil. Yes, the road is smooth, but sometimes they face gravels. Kadang ada batu agak besar. Sometimes they are bigger gravels. Kadang bahkan batunya besar. And sometimes big rocks. Memang betul firman Tuhan, rata. Yes, the word of God says it's true. It's Tetapi a level road, Tetapi bukan berarti rata itu ternyata smooth, mulus, but not always smooth. ya. Tapi ternyata ada Tuhan izinkan, But sometimes God allows. ada batu kerikil, There are gravels. ada batu yang agak gede, There besar. are bigger rocks. Ada yang lebih gravels, besar. and even big rock. Tetapi saudara sekalian, But my brother, justru dengan batu tersebut, it is actually through those batu gravels tersebutlah yang membuat kita tahu ada Tuhan. that make us know that there is God. Mengapa Tuhan izinkan ada orang-orang tidak baik di sekitar kita? Why God allows people who are not good around us, Supaya kita mengerti siapa Tuhan. so that we can understand who God is. Mengapa Tuhan izinkan ada Yudas di sekitarnya? Why God allows them to be around us. Bukan berarti Tuhan tidak tahu. It doesn't mean that God does not know, Tuhan mau mengajarkan kepada kita. but He's teaching us Sesungguhnya that actually Yudas itu hadir Judas was there supaya kita tahu Tuhan itu ada. so that we can know God is there.
Jadi saudara kalau sedang menghadapi tantangan saat-saat ini, So yeah, if you're facing challenges nowadays, mau challengesmu kayak apa, besar seperti apa, no matter how big your challenges are, ingat Tuhanmu lebih besar. remember your God is bigger. Ketika Tuhanmu lebih besar, If your God is greater, katakan kepada masalah, you can tell your problems. kau boleh besar, You might be big, tetapi Allahku lebih besar. but my God is bigger. Amen. Saudara, kadang kita berdoakan begitu, Tuhan lihat masalahku besar. Sometimes we pray to God, Lord, look at my problem so big. Kita ubah. Now switch it. Hei masalah, Oh, you problem. lihat Tuhanku besar. See, my God is big. Itu pernyataan iman. That is Dan statement of orang faith. yang jujur And those who are upright, pasti jalannya akan rata. they will have a highway. Dan pasti bisa melewati mau kerikil, mau batu besar, batu kecil, pasti akan dilewati. And they'll be able to pass all of the gravels, big or small. Bersama Tuhan kita lakukan perkara yang So besar. together with Him, we do great things. Itulah orang jujur. That's the upright. Amin. Amen. Nah, jadi jujur ya. So be upright. Ayub 8 ayat yang ke-6, Job 8:6. yang kelima. Number 5. Ayub 8 ayat 6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. If you are pure and upright, even now He will rose Himself on your behalf. Bersih dan jujur. Pure and upright. Ingat, bersih itu tidak harus putih. So remember, being pure doesn't always mean white. Kalau selalu ada yang bilang bersih itu, putih itu adalah bersih, If people always say that white is pure, itu korban iklan. that guy is a victim of Ya, advertisement. ada yang menawarkan iklan sabun ini, Ya, putih itu adalah ini. Gitu So ya. advertisement of soap, using this soap, you will have fair Jadi- white skin. Jadi kan kasihan yang kulitnya berwarna lain. So pity those who has color Jadi skin. saudara jangan kemakan iklan ya, So, iklan sabun. so don't be eaten by advertisement. Oke. Nah, tapi di sini adalah bicara tentang bersih dan jujur kelakuan kita. So when the Bible verse here talk about pure in the deeds, Ya. in motivation. Dan ingat, maka ia akan bangkit demi engkau. And the Bible says, God will rose Himself on your behalf. Ia akan bertindak untuk engkau. He will take action for you. Bahkan Amsal pasal 37 ayat yang kelima. And Proverbs 37 verse 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do it. Ya. Serahkan dulu hidup kita sepenuhnya. So commit your ways as your life, Percaya dia sungguh-sungguh then trust in Him dan fully, dia akan bertindak. and He will take action. Bersihkan kelakuanmu dan jujur. So if you have an upright character and Nah, deeds, saudara jangan simpan dosa. so do not keep sins. Saya ibaratkan dosa itu adalah sampah yang dibawa kemana saja. So sin is like garbage that is carried everywhere, Dan sampah tidak akan pernah membawa kebaikan. and garbages never bring any good, Tetapi akan selalu membawa penyakit. but always will bring disease. Pak, dosa kecil lah enggak apa-apa. Pastor, small sins okay lah. Mencuri itu dosa. Yeah, stealing is Ya. sin. 10 hukum Taurat Keluaran 20 So if you see the 10 Commandments in Exodus 20, mencatat jangan mencuri. recorded, do not steal. Ada mencuri yang tidak berdosa, Pak. Oh, Pastor, there is one stealing that is not sin. Mencuri hati, Stealing a heart, curi pandang. stealing a glance, Bahasa Inggris ada ya. stealing a glance, curi Nah, pandang. saudara, itu istilah. Those are terms. Tetapi yang namanya Idioms. mencuri itu dosa. But the Bible says stealing is sin. Jangan mencuri. Yeah, so do not Bersih, steal. jujur. Yeah. So be pure, be upright. Dan lihat di sini, Tuhan akan siap bangkit untuk engkau. And the Bible says God will rose Tuhan for siap you. bertindak untuk engkau. He will take action for you. Tangannya selalu menopang engkau. His hand is always supporting you. Saya percaya bahwa di antara kita, baik di onsite maupun di online, I trust that every one of us, whether on-site or online, ada yang berhadapan dengan tantangan yang mungkin seperti ini. there are people that's facing challenges that's maybe like this. Ya.
orang jujur uprights. itu terkadang saudara itu nggak makmur. The upright people, sometimes they are not prosperous. Kadang sering dilupakan. Because many times people forget about them. Ya, saya perhatikan saudara ada cerita tentang gula. I noticed this story about sugar. Gula pasir itu memberikan rasa manis pada teh. So sugar gives sweetness to tea. Tetapi orang menyebutnya teh manis, But people call the drink sweet tea. bukan teh gula. Not sugar tea. Ya. Gula pasir memberikan rasa manis juga pada es jeruk. Sugar also gives a sweetness to orange juice. Tapi orang selalu menyebutnya es jeruk manis. But people always say it's the sweet orange juice. Bukan es jeruk gula. Not orange sugar juice. Betul ya. Dan kita perlu berterima kasih kepada Pak Agus. So we need to thank Pak Agus. Pagi tadi kita dikasih sarapan. This morning we had Ada breakfast orange juice. with orange juice. Ya, enak sekali. Very nice. Kita nggak perlu nyebut mereknya ya. Yeah, no need to Nah, mention karena the nggak brand. di-endorse ya. Harus bayar dia kalau kita endorse. Kemudian orang menyebut roti manis, And then people call this bread sweet bukan bread. roti gula. They don't call it a sugar bread. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu. So people call this syrup apple syrup, guava syrup. Padahal bahan dasarnya gula. But actually the main ingredient, the base ingredient Nggak is sugar. pernah disebut sirup gula They never call them sugar atau syrup. gula pandan atau Or gula apel. Yeah, they never call apple sugar. Yeah. Tapi saudara sekalian, gula tetap ikhlas. But still, if you see the sugar is sincere. Dia larut dalam memberi manis. Yeah, he gives himself. Yeah, give the sweetness. Tetapi celakanya, So the problem is ketika berhubungan dengan penyakit, when we are talking about illnesses. ini karena gula. Oh, this is because of sugar. Namanya penyakit gula. We call it sugar illness. Diabetes. Yeah, diabetes in Indonesia is called sugar illness. Itulah hidup. That is life. Kadang kebaikan, kejujuran itu nggak dianggap. Sometimes goodness, honesty is not considered. Tetapi tetap kerjakan. But still, keep doing it. Tetap kerjakan. Yeah, keep doing it. Seperti jam dinding, saudara. Like a clock. Ya, jam dinding itu terus berdetak dan terus maju. A clock keeps ticking, moving forward. Orang mau lihat dia atau tidak, Whether people are looking or not, dia terus berdetak, Yeah. maju, maju, it dan maju. keeps ticking, moving forward and forward. Kalau banyak orang tidak menganggap kejujuranmu sebagai kebaikan, If many people doesn't consider your uprightness, your honesty, your jangan goodness, pernah menyerah, never give up. tetap semangat, Yeah, keep going. seperti jam tadi, maju saja terus. Keep the enthusiasm, just like the clock. Keep going. Ya, nah Albert Einstein pernah berkata, Albert Einstein once said, ya dia berkata begini, he said, kita tidak perlu mendengar perkataan orang lain. we don't need to heed others' opinion. Kadang orang lain punya mulut, Because people have mouth, tapi tidak punya otak. but they don't have brain sometimes. Ya, kadang orang punya mulut, So sometimes people have mouth, tapi nggak punya otak. but they don't have brain. Tetapi saudara sekalian, But my brethren, kita nggak bisa menahan orang bicara. we cannot stop people from talking. Ada hak asasi manusia di Yeah, sana. there is human rights there. Orang nih ngomong tentang kita yang jelek. So people talking bad Kita about ngomong us. lalu kita bilang, "Shh." And then we tell them, shh, Oh dia bisa marah. oh, they can get angry. Ini hak asasi saya untuk bicara. Well, it's my right, to speak whatever I want. Ya, yang pasti adalah tetap kerjakan kejujuran, kebaikan. So what is sure is that keep doing this being honest, Karena being hidup kind. kita Because our bukan lives ditentukan oleh perkataan orang, is not determined by other people's tetapi oleh words, firman Tuhan, but by the word tetapi of oleh God, perkataan Tuhan. by the word of the Lord. Itu boleh menjadi mengalir dan mengejawanta It darah may, daging it may flow and it may manifest di dalam hidup kita. in our lives.
tetap jadi orang jujur Tuhan. So keep going, being Yang kedua, upright for saudara the Lord. sekalian, And then, pertolongan dari Tuhan and then the next one, adalah kepada orang yang tidak tercela. the help of the Lord is for those who are blameless, spotless. Tidak tercela itu mirip-mirip dengan yang pertama tadi, So- jujur, So blameless, spotless is quite close to the first concept, being upright and honest. selalu melakukan yang terbaik. Yeah, it means always doing the best Tentu dari Tuhan. for the Lord. Ciri-cirinya yang pertama, saudara, The characteristics are menerima perkataan Tuhan dan menyimpan perintahnya. receiving the word of God and safeguard it. Ayat yang pertama Amsal pasal 2 tadi ya. So the first verse is from Proverbs 2. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Verse 1 of Proverbs 2. My son, if you accept my words and hide my commandments within you. Nah, ini perkataan Tuhan, saudara sekalian. So this is the word of the Lord. Ini bicara tentang ketika kita menerima bagian firman Tuhan. That's talking about when we are receiving parts of words of God. Dan kapankah terbaik waktunya? So when is the best time? Adalah ketika firman Tuhan disampaikan. When it is actually when the word is being delivered. Makanya ketika firman Tuhan disampaikan, So when the word is delivered, is shared. dengar baik-baik, Yeah, listen carefully. terima baik-baik, Receive it well. dan kemudian lakukan dalam hidup. And practice it in your life. Amin. Amen. Jangan ketika pada saat firman Tuhan disampaikan, So don't be like when the word is being shared dia punya acara diskusi emak-emak. and then they do their own discussion show, talk show. Pada saat firman Tuhan disampaikan, When the sermon is being delivered, dia mulai ngerumpi. yeah, they start to talk among themselves. Coba perhatikan tuh Pak Pendeta. Yeah, see, look at pastor. Itu rambutnya tuh belah kiri, belah kanan enggak cocok. Yeah, the hair is combed to the right, to the left. Yeah, it doesn't match. Kedengaran sama Pak Pendeta yang khotbah. And then the pastor heard it. Minggu depan, The next week, Pak Pendetanya mulai belah tengah. yeah, he started to comb the hair right in the middle. He parts the hair right in the middle. Emak-emak seperti biasa ngumpul lagi. And then the mothers yeah, gathering in their groups, Mulai bicara, lihat tuh Pak they start Pendeta. to talk and look at the pastor. Belah tengahnya ampun dah. Oh my OMG! Look at the hair parted in the middle. Mulai stres Pak Pendeta. The pastor got stressed, Nah, minggu berikutnya and then the next week again, dia botak. the pastor comes out bald, Mama masih ngobrol. and then the mother is still talking. Coba lihat stres Pak Pendeta Yeah. itu. See, pastor is stressed now. Jadi pendeta itu serba salah sudah. So becoming a pastor, everything is wrong. Makanya dukung Pak Gembala kita. That's why please Yeah. support your pastor. Pak Gembala saudara hebat loh. So your pastor, he's amazing. Fashionable. He's fashionable. Ya. Setiap apa yang dipakai itu berubah terus. Every time his Yeah. outfits keep changing. Minggu ini, minggu itu, minggu berikutnya. This Luar week, biasa. the next week, every week is different. Ya, saya pernah ke rumah beliau saudara. Once I was in his Waduh, house, itu sepatu itu kayak apa banyaknya ya. the shoes, Baju. the clothing, Sampai keluar-keluar deh ya. Saya mulai tersinggung. and then I got offended. Saya berkata kepada beliau begini. I said to him like this, Pak, saya tersinggung ketika ke rumah Bapak. Pastor, when I go to your house, I get offended. Kenapa katanya? Why? He asked. Saya tersinggung karena sepatu kok taruhnya di WC. Because I see your shoes. Yeah, you put your shoes in toilet. Saudara bayangkan, Can itu you mau imagine? flashnya itu ada sepasang sepatu di situ. At the place where I want to push the flush button, Sak- there are shoes there. Saking banyaknya, Because so many. ya. Jadi saudara, kalau ngomongin hamba Tuhan, itu yang bagus-bagus saja ya. So that's why when we are talking about pastor, let's talk the positive side. Karena dia adalah hamba Tuhan, Because- pelayan Tuhan. Because he is servant of God. Ya kalau kurang baik yang ngomongnya ya baik-baik juga lah ya setelah ibadah selesai. Yeah, ya. if you want to talk about things that is not, that's the bad side. Yeah, we talk after Ini the service jangan in a well manner. digoreng, kemudian dibagikan gorengan itu kemana-mana. So gitu ya. don't fry it and then share the fritters everywhere. Ya oke ya kita kembali agak jauh ke sana ya. Oke yang kedua, Okay, we went astray, mencari ya. hikmat Tuhan.
Now let's return to this. Now, the next part, seek the wisdom of God. Orang yang tidak bercela adalah orang yang mencari hikmat Tuhan. So people with integrity, they seek the wisdom of God. Ayat 2 sampai 19. If you see verse 2 until 19. Nah, ini adalah mengerti tentang takut akan Tuhan. Hikmatnya adalah mengerti takut akan Tuhan. You can see here that wisdom is about the fear of the Lord. Saudara, apa beda takut akan Tuhan sama takut akan hantu? So what is it? What's the difference? Fear of the Lord and fear of ghost. Kalau takut akan Tuhan, So fear of the Lord, hadiratnya itu kita rasakan begitu damai. you can feel the presence. It's so peaceful. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Wah, mulai netes saudara. Tears start to drop. Tapi kalau takut akan hantu, saudara, But the difference with fear of ghost, ada yang berdiri, something is standing. bulu kuduk. The goosebumps. Kadang stand. saking takutnya bulu hidung sama bulu ketek pun juga berdiri. Sometimes the fear is so much. The hair in the nose and armpit also stand. Nah, tapi takut akan Tuhan But the fear of the Lord pasti mendatangkan damai sejahtera. definitely brings Pasti. peace. Definitely. Makanya saudara sekalian, mari intim sama Tuhan. That's why let's get intimate with Cari the Lord. Tuhan. Seek Him. Selalu menyembah Dia Keep dalam worshiping roh Him dan kebenaran. in spirit and in truth. Di situ hadirat Tuhan. There we enter, Apapun counter, kesulitan saudara, we encounter apapun with tantangan saudara, presence of God. Whatever your challenges, Cari Tuhan. seek Him. Dia sumber berkat. His source of blessings. Puji dan sembah Dia selalu. Praise Him, worship Him always. Bersyukurlah kepada Dia. Give thanks to Him. Kenapa? Karena di dalam syukur ada mukjizat Tuhan. Why? Because in giving thanks, Tidak there's miracle. pernah Alkitab mencatat di dalam keluhan ada mukjizat. Never the Bible recorded that in murmuring there's Tidak miracle. pernah ada. Never. Ya, tapi orang yang berani bersyukur, But those who di give situ ada thanks, mukjizat Tuhan. miracles of God happens. Terima kasih Tuhan, aku dong-adong hepeng moloi. Thank you God. Yeah, 没有钱了。 Aku nggak punya uang, terima kasih. I don't have any money, but thank you God. Aku susah untuk makan hari ini. Or even for eating, it's so hard today. Aku tetap bersyukur. Still, I give thanks. Aku sakit, I'm sick, aku tetap mau bersyukur. but still I'm giving Ya, thanks. seperti lagu yang sedang naik daun sekarang. Like the song that's now rising. Meskipun Tuhan tak menolongku. Kita nyanyi boleh ya? Meskipun duri dalam dagingku tak memilih cahaya dan mengucap syukur. Ya, meskipun doaku tak terjawab. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Saudara bayangkan ya, So brethren, imagine. lagu ini meskipun. The song says, even though. Saya diingatkan begini,
I'm reminded. Kurang lebih 3 hari yang lalu, About 3 days ago, saya bertemu dengan seorang ibu. I met a mother. Dan ibu ini sangat rajin melayani Tuhan di She's- daerah pedalaman Kalbar. She's Kalimantan really Barat. active in ministry in remote areas in West Kalimantan. Dan kemudian saudara dia divonis kanker. And then he got a bonus. She got this cancer, Ya, maaf, kankernya payudara. breast cancer. Dan setiap 3 minggu dia harus ke Singapura Every 3 weeks, she must fly to Singapore. dan dia harus di kemo. And then she receives chemotherapy. Rambut sudah mulai berontok. She started to lose hair, Tapi dia punya semangat. but she has the enthusiasm. Dia bilang, aku tidak mau mengeluh sama Tuhan. She said, I don't want to complain to God. Aku memang sakit, I am sick, tetapi aku percaya but I believe ada rencana Tuhan untuk hidup saya. there's plan of God for my life. Yang terbaik untuk hidup saya. The best is prepared for me. Ya, dan kemudian saya pertegas lagi, Ibu, Roma 8 ayat 28. And then I confirm it to her. Ibu, I said Romans 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu God is working in everything untuk mendatangkan kebaikan to bring goodness bagi mereka yang mengasihi Dia. to those that love. Cuma ada syarat nih, But 2 ya there, syaratnya ya, but there is a condition. yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia The verse say the condition is for those that loves dan yang dipanggil sesuai dengan tujuannya. and called according to His purpose. Jadi ibu ini berkata bahwa saya tidak akan mau bersungut-sungut. So this lady said, I will not murmur. Saudara sekalian, saya percaya So my brother, I believe apapun sakit kita, whatever our illnesses, di dalam nama Yesus Kristus sebenarnya kita sudah sembuh. in the name of Lord Jesus Christ, we are already healed. Bukan soal kesembuhan badannya, And not just about the physical healing, tetapi secara roh mempengaruhi jiwanya, but the spirit that's influencing membuat dia the berani physical berkata body. bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. That's enable her to say that a happy heart is a good medicine. Saudara yang sedang berhadapan dengan tantangan ini, So for all of you facing these challenges, dengar firman Tuhan. listen to the word of God. Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup. God has a beautiful plan for your life. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Jeremiah 29:11. Bahwa rancangan-rancangan Tuhan untuk hidup kita adalah rancangan damai sejahtera That His plans for us are plans of peace dan bukan rancangan kecelakaan. and not plans Dan of untuk destruction. mendatangkan masa depan yang penuh And it harapan. gives us a future that is full with hope. Saudara sekalian, rancangan Tuhan untuk hidup kita So the plan of God for our pasti lives membawa damai sejahtera. always bring peace. Sekali lagi, tantanganmu seperti ini beratnya, So a challenge this heavy, andalkan Tuhan. in this, rely on God. Yeremia 17 ayat yang ke-7 ini luar biasa. Jeremiah, if you read, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, blessed are those that yang rely on the menaruh Lord, harapannya kepada Tuhan. that put their hope in the Lord. Dan saya mau pastikan kau tidak akan pernah kecewa. And I make sure that you will never be disappointed. Pasti. I assure you, Ya, andalkan Tuhan. rely on Him. Sekali lagi, meskipun. Even though. Haleluya. Saudara, kita angkat pujian ini sekali lagi. So let's Menutup. sing this song again, once again. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap
Kau setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Katakan dengan iman. Yesus setia. Yesus kau setia. Yesus kau mengasihi kami. Yesus Tuhan. Setia Saja kasih sayang Yesus melingkupi. Saudara, mari kita angkat tangan kita semua di hadapan Tuhan. Let's lift our hands in His presence, Kau yang ada di rumah juga. including those at home. Percayalah bahwa Tuhan adalah pertolongan. Believe the Lord is your help. Apapun yang kau hadapi belakangan ini. Whatever you are facing now, Apapun yang kau hadapi bahkan saat ini. whatever you are facing these days, Dengar firman Tuhan. listen to the word of God. Tuhan penolongmu. The Lord is your helper. Imani apapun yang engkau dapati hari ini. Have faith and believe. Yang membuat hatimu hancur. Whatever that is breaking heart today, Dengar firman Tuhan. listen to the word of God. Tuhan penolong. The Lord is your helper. Bapa di surga. Father in heaven, Kami mengangkat tangan kami. we di lift our hadapan. hands in your presence. Engkau tahu apapun masalah kami. You know all our challenges. Kami tetap percaya. Still, we believe Engkau setia bagi kami. you are faithful to us. Kami tetap percaya. We still believe Allah kami adalah Allah yang hidup. that our God is the living God. Adalah Allah yang sanggup You are the Lord that's able menyembuhkan sakit kami. to heal our sickness, Memulihkan hidup kami. restore our lives, Dan melepaskan kami dari segala tantangan kami. and deliver us from all our Demi challenges. nama Yesus Kristus. In the name of Jesus Christ, Boleh terjadi menjadi milikmu. let this happen to your life. Terimalah mujizat Tuhan. Receive the miracle Demi of nama God Yesus Kristus in Tuhan. Jesus' name. Demi nama Yesus In Kristus. the name of Jesus Christ. Amin. Amen. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Lord, thank you for your dan word, kami siap lakukan dalam hidup kami. and we are ready to practice it in Kami our berdoa lives. We pray. dalam nama Yesus In Kristus. Jesus' name. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amin. Amen. Tuhan berkati. God Silakan. bless you. Please be seated. Haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Tuhan Yesus menyertai setiap kita, amin. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami di saat pagi hari ini. Kau menyertai setiap kami Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan Yesus. Mujizat Allah beserta hamba-Mu. Engkau yang memberkati pekerjaan tangan-Mu, Kau buat berhasil Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu dimanapun berada Tuhan Yesus. Terima kasih Kau pakai lebih lagi Tuhan hamba-Mu Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan akan diubahkan, akan dimenangkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih
kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan Yesus, Pak Sukianto yang sudah Tuhan mentranslate, menerjemahkan Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati hamba-Mu juga Tuhan. Engkau yang memberkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, ini segenap kami jemaat-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan berikan persembahan kami yang kedua untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, sambil kita memberikan persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, KB Industrial Building, Singapore. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube channel. Sunday service August 11th TH 2024 with Pastor Sandy Nugroho. Come and join us. See you there. And we welcome those of you who join us for worship for the first time today. With love we waiting of you for worship together. Wish you a blessed Sunday, and may God bless you all abundantly. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya mengundang semua jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati segala hal yang engkau butuhkan demi nama Yesus Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan. Ada kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah, kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai umat Tuhan mulai dari hari ini sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, hari Maranatha, menjemput umat-umat pilihannya. Orang-orang yang percaya katakan amin, amin. Tuhan memberkati, shalom.